Ya, nampaknya bola sudah dihadapi oleh para pemain yang dari tim PTSP Jakarta guna untuk melakukan kick off babak yang kedua. Nampaknya sudah dilakukan di sana. Sudah ada pergerakan bola yang dilakukan oleh seorang Yatna. Mampukah dikejar oleh seorang Yatna di sana, bayang-bayang oleh pemain belakang yang dimiliki tim dari ASKAP Surakarta. Ke belakang saja, pendek saja. Tenang saja, kita lihat di sana nomor punggung 24 pemain pengganti ini kepada nomor punggung 32 di sana. Kita lihat masih ada pergerakan di sana dilakukan oleh para pemain dari ASKAP Surakarta. Nampaknya semakin lincah-lincah para pemain dari ASKAP Surakarta di babak kedua ini. Kita lihat saja tentunya pertandingan ataupun semakin menarik antara kedua tim. Nampaknya melakukan perombakan tim ataupun perombakan pemain. Dan kita lihat di sana nampaknya sudah terjebak dalam posisi offset. Pemain ataupun salah satu pemain yang dimiliki dari tim ASKAP Surakarta. Ada Dede di sana menguasai bola ke tengah saja. Masuk kepada seorang nomor punggung 13 di sana. Ada seorang Indra kepada seorang Dede lagi ke tengah saja. Kutak-kutik bola. Dede lagi-lagi ke belakang, umpan jauh dilakukan kepada seorang Yatna. Maksudnya sayang sekali di sana masih ada pergerakan ataupun haluan bola yang dilakukan oleh para pemain belakang yang dimiliki tim dari ASKAP Surakarta. Ada Guntoro, masih Guntoro kepada nomor punggung 12 di sana, tahan bola saja seorang Guntoro kepada nomor punggung 14. Nampaknya sudah terjadi umpan-umpan pendek yang sangat cantik yang dilakukan oleh para pemain dari ASKAP Surakarta. Demi sedikit kita lihat serangan-serangan dilakukan oleh tim dari ASKAP Surakarta. Di sana nomor punggung 32 masih kuasai bola, dibayang-bayang oleh nomor punggung 8. Di sana ada Irwan, masih ada Irwan. Bola dapat dikuasai nomor punggung 13, ada Guntoro lagi. Guntoro ke tengah saja. Kita ada nomor punggung 14. Lihat siapa lagi? Kita nomor punggung 37. Dan nampaknya salah umpan tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 37. Salah satu pemain depan yang ataupun tengah yang dimiliki tim dari ASKAP Surakarta. Kembali ke pertandingan di sana nampaknya ada penguasaan bola sepenuhnya dimiliki oleh tim dari PTSP Jakarta. Di sana masih ada Dede ke tengah saja kepada seorang Yatna. Yatna kehilangan bola namun dapat direbut lagi oleh nomor punggung 8 dan seorang Irwan. Masih Irwan kepada seorang Iza. Ke tengah saja ada nomor punggung 15 di sana ada Sehan. Masih Sehan ke belakang direbut saja bola. Nampaknya umpan yang kurang sempurna lagi-lagi diperlihatkan oleh para pemain dari ASKAP Surakarta. Ada seorang Heza di sana. Masih Heza kepada seorang Lukman. Ada seorang Irwan. Irwan ke samping ada seorang Sehan. Masih ada Sehan. Lagi-lagi ke tengah. Siapa yang tujuan terupas dilakukan. Kita lihat nampaknya ada seorang nomor punggung 26. Ada seorang Putu. Sudah terjebak dalam posisi offside. Tendangan bebas dilakukan pendek saja. Menuju ke nomor punggung 33 ada Guntoro di sana. Ke samping saja bola masih dikuasai oleh para pemain dari Pemkap Surakarta. Kepada seorang Rianto ke belakang. Kita lihat sang jenderal lapangan tengah ataupun pemain yang dimiliki oleh Pemkap Surakarta masih membawa bola pendek saja. Dan kita lihat nampaknya bola dikuasai oleh nomor punggung 13 di sana seorang Putu. Ke belakang saja ada seorang Dede. Pendek saja kepada seorang Eza. Dibayang-bayangi oleh para pemain depan dari Pemkap Surakarta. Ada seorang Yoga kepada Eko. Masih Eko membawa bola bekerja sama seorang Irwan. Masih Irwan ke belakang. Ada seorang Eza di sana. Masih Eza kepada seorang Dede. Masih Dede mencari kawan Dede. Kita lihat ada seorang Yatna di sana mampu mengejar bola. Dibayang-bayang nomor punggung 14 masih Yatna. Kutak-kutik bola Yatna, cantik sekali Yatna. Bekerja sama 1-2 dilakukan Yatna, jebret. Sayang sekali. Sayang seribu sayang. Umpan cantik yang dilakukan oleh seorang Yatna kepada seorang Fahmi tidak mampu dimaksimalkan. Dan nampaknya masih melebar di atas mistar gawang yang dijaga oleh seorang Soleh.
Sementara kedudukan masih 3-0 untuk keunggulan tim dari PTSP Jakarta. Ada pergerakan bola dilakukan, direbut saja oleh para pemain belakang dimiliki oleh tim PTSP Jakarta. Ada Dede ke belakang saja. Kita lihat ada seorang Yoga, masih Yoga kuasai bola. Siapakah yang dituju di sana, masih kutak-kutik bola ke samping saja, ada seorang Eko, mampukah kontrol bola di sana? Masih Eko kuasai bola. Eko ambil mencari kawan, Eko toleh Eko kepada seorang Sehan, masih Sehan dapat mengelabai satu orang pemain, masih Sehan angkat lagi seorang Eko, direbut saja oleh peran seorang Prianto ke tengah saja, ada seorang Toro di sana ke tengah, dan kita lihat masih ada pergerakan di sana. Namun sayang sekali transisi yang dilakukan oleh para pemain belakang yang dimiliki tim dari PTSP mampu untuk mengecoh ataupun mempersulit serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Pemkap Surakarta. Angkat bola Antara di sana, masih ada serangan, sudah. Sayang sekali tadi umpan yang sangat cantik tadi dari Guntoro tidak mampu dimaksimalkan ataupun tidak dapat disambut oleh pemain depan yang dimiliki oleh tim dari Pemkap Surakarta. Kembali ke pertandingan di sana, masih ada seorang Eko membawa bola pendek saja kepada seorang Sehan, terupas dilakukan di sana, ada nomor punggung 20. Kita lihat ada Fahmi, sang penjaga gawang mampu untuk keluar dari sarangnya guna untuk mencegah serangan yang dilakukan oleh seorang Fahmi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada seorang Sehan, masih Sehan membawa bola sendirian, Sehan mencari kawan, masih Sehan sendirian saja, Sehan cantik sekali gocek-gocek bola kerja sama dengan seorang Eko, angkat bola di sana, ada Yoga. Dan kita lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang yang dimiliki oleh tim dari Askap. Ataukah nampaknya sudah terjadi offset tadi, seorang Putu sudah terjebak dalam posisi offset sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja uruk tim Pemkap Surakarta. Ada serangan lagi di sana. Ada Guntoro ke tengah, kita lihat kerjasama yang sangat cantik, terupas dilakukan oleh nomor punggung 32 ini, masih sendirian saja. Siapa yang dituju, dibayang-bayangi oleh dua orang pemain belakang yang dimiliki oleh tim dari PTSP Jakarta. Ada seorang Luki di sana sendirian saja, Luki dengan keranjang saja, masih ada Luki, masih Luki mencari kawan. Kita lihat angkat bola kepada seorang Putu di sana sendirian saja, Putu, masih Putu kocak bola, tendang langsung Putu. Tendangan yang sangat lemah tadi dilakukan oleh seorang Putu, mampu diantisipasi oleh penjaga gawangnya, itu ada seorang Soleh di sana, mampu mengamankan gawangnya. Kita lihat saja kembali ke pertandingan, ada Guntoro ke tengah saja, masih ke Guntoro. Ada seorang pemain sayap yang dimiliki oleh tim dari Pemkap Surakarta, namun lagi-lagi dapat direbut. Ada seorang Luki, masih Luki kerjasama 1-2, Luki ke tengah saja, ada seorang Sehan, sayang sekali salah umpan dilakukan oleh seorang Sehan, direbut saja. Ada pemain dari Pemkap Surakarta masih membawa bola, kita lihat, dan nampaknya sangat kesulitan sekali para pemain-pemain yang dimiliki oleh tim dari Pemkap Surakarta untuk menembus pertahanan yang dimiliki tim dari PTSP Jakarta ini. Kita lihat nampaknya masih ada serangan dilakukan tim dari Pemkap Surakarta. Ke tengah saja, kita lihat masih baca bermain-main dan nampaknya kebingungan sekali kita lihat permainan dilakukan oleh tim dari Pemkap Surakarta ini. Ada serangan balik dari sana, Sehan, masih Sehan sendirian saja, bebas saja di sana, ada seorang Yatna, sendirian saja Yatna, kehilangan bola namun dapat direbut lagi. Ada seorang Yatna, Yatna sendirian, Yatna, gocek bola Yatna, tendang langsung Yatna. Salah umpan yang dilakukan oleh seorang Yatna tadi, mampu direbut para pemain belakang yang dimiliki tim dari Pemkap Surakarta. Bola dapat direbut, ada seorang Suprianto, melebar saja ke tengah saja, bermain-main lagi, mencoba untuk melakukan serangan dari bawah tim dari Pemkap Surakarta. Nampaknya kita lihat di sana ada permainan yang sangat cantik, 1-2. Kita lihat bola masih dikuasai oleh para pemain dari Pemkap Surakarta. Masih berlari kencang sekali dia.
Ada Guntoro, masuknya kepada seorang nomor punggung 23 di sana. Mampukah direput? Ada seorang Guntoro lagi. Masih Guntoro, terus saja Guntoro. Siapa yang dituju di sana? Nampaknya kehilangan bola yang dilakukan oleh para pemain Pemkab Surakarta dan nampaknya masih menguasai bola. Kita lihat ada nomor punggung 12 masih membawa bola sendirian saja. Siapa yang dituju? Nomor punggung 2 kotak boleh. 1-2 orang pemain dilewati. Ada dari belakang Guntoro, terus saja. Lagi-lagi salah sasaran yang dimiliki oleh para pemain dari Pemkab Surakarta. Di sana ada serangan balik oleh seorang Putu. Masih Putu. 1-2 orang lawan 3 orang pemain. Putu tendang langsung jebret. Lagi-lagi tendangan yang dilakukan oleh seorang Putu masih melebar di samping kiri pertahanan yang dimiliki oleh tim dari Pemkab Surakarta. Sementara kedudukan masih tetap 3-0 untuk keunggulan dari tim dari PTSP Jakarta. Kita lihat bola dari bawah dilakukan para pemain dari Pemkab Surakarta. Masih bermain-main di belakang mas sambil mencari kawan. Melebar saja ke samping sayap. Sebelah kanan di sana ada seorang sam kapten. Masih membawa bola. 1-2 dilakukan. Kita lihat siapa yang dituju. Lagi-lagi bola dikuasai oleh para pemain dari Pemkab Surakarta. Direbut saja oleh seorang Sehan. Masih ada Sehan di sana mencari bola. Ada seorang Putu. Masih Putu sendirian. Gocek bola. 1 orang 2 orang pemain dan kita lihat nampaknya terjadi pelanggaran di sana yang dilakukan oleh para pemain belakang yang dimiliki Pemkab Surakarta kepada seorang Putu sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kita lihat saja jarak yang sangat ideal untuk melakukan tendangan bebas. Bola dihadapi oleh seorang Putu. Ya kita lihat nampaknya kita lihat 1, 2, 3 orang menjadi pagar hidup guna untuk mengantisipasi tendangan yang akan dilakukan oleh seorang Putu. Kita lihat saja ataukah tendangan langsung ataukah ada umpan di sana. Putu lakukan sudah tendang langsung. Sayang sekali tendangan yang dilakukan oleh seorang Putu tadi masih melebar di atas mistar gawang yang dijaga oleh seorang Soleh. Kedudukan tetap sama 3-0 untuk keunggulan dari tim PTSP Jakarta. Terjadi apa yang main? Seorang Ferdi masuk dengan punggung 5 menggantikan seorang Yatna. Ataupun seorang Ipul masuk menggantikan seorang Yatna. Kita lihat tendangan gawang akan dilakukan pendek saja kepada pemain belakang yang dimiliki tim dari Pemkab Surakarta. Masih gocek-gocek bola, masih mencari kawan di sana. Ada Trupa, sayang sekali salah umpan dilakukan. Masih ada serangan di sana, ada Sehan. Masih ada Sehan kotak-kotik bola. Kuasai bola, ada nomor punggung 4, ada seorang Ipul. Pemain yang baru masuk ini ada seorang Putu. Masih Putu sendirian saja. Siapa yang dituju? Masih Putu. Tendang langsung saja namun masih dapat ditahan oleh para pemain belakang yang dimiliki oleh tim Pemkab Surakarta. Ada nampaknya ada Fred dan ada tendang langsung. Tendangan flashing yang dilakukan oleh seorang Riza ataupun Heza hanya melebar tipis saja di atas mistar gawang. Kita kembali ke lapangan, di sana nampaknya ada pergerakan bola dari belakang menuju ke samping di sana. Masih dikuasai oleh tim dari Pemkab Surakarta dan lagi-lagi nampaknya terjadi miskomunikasi antara pemain dari Pemkab Surakarta dan bola dikuasai oleh para pemain dari PTSP Jakarta. Masih di sana ada seorang Eko kepada seorang Putu di sana. Masih ada Putu terupa saja. Siapakah yang tuju? Di sana ada seorang Ipul. Kita lihat saja. Masih Sehan. Ada Eko angkat bola langsung. Disundul saja bola oleh pemain belakang yang dimiliki tim dari Pemkab Surakarta. Umpan-umpan kecil dilakukan oleh tim dari Pemkab Surakarta guna untuk menjebol pertahanan yang sangat rapat sekali yang dimiliki oleh pemain dari PTSP Jakarta. Nampaknya sangat kesulitan sekali dan kita lihat umpan langsung dilakukan. Namun sayang sekali masih bisa dikejar oleh para pemain belakang yang dimiliki oleh tim dari PTSP Jakarta.
Bola dikuasai oleh nomor punggung 13, ada Indra di sana masih mencari kawan. Kepada seorang nomor punggung 8 ada seorang Irwan. Masih Irwan ke tengah saja. Kita lihat ada seorang Lucky di sana. Lucky melebar saja, namun dapat direbut lagi-lagi. Ada serangan balik di sana dilakukan oleh para pemain dari PMK Surakarta. Pendek saja kepada nomor punggung 15 di sana. Siapa yang 7 bekerja sama sangat cantik tadi nomor punggung 12. Kita lihat umpan tarik ataupun terupas dilakukan, namun sayang sekali bisa dihalau oleh para pemain belakang yang dimiliki tim dari PTSP Jakarta. Lagi-lagi dapat dikuasai oleh penjaga gawang. Keluar dari sarangnya. Ada umpan-umpan pendek dipertontonkan pada sore hari ini oleh para pemain dari Pemkab Surakarta. Masih kuasai bola, terupas dilakukan. Dan terjadi pelanggaran nampaknya di sana kepada nomor punggung 8. Dari Pemkab Surakarta menghasilkan tendangan bebas. Kita lihat upaya apakah yang akan dilakukan oleh para pemain dari Pemkab Surakarta ini. Sudah dilakukan, sudah ada umpan tarik di sana sendirian saja nomor 14. Lihat saja umpan tarik dilakukan. Umpan yang terlalu dalam tadi mampu diantisipasi oleh penjaga gawang yang dimiliki oleh tim dari PTSP Jakarta. Ada serangan balik, ada Eza. Masih Eza kepada seorang nomor punggung 8. Di sana ada seorang Putu. Putu sendirian saja, Putu mencari kawan. Masih Putu. Di sana sudah bergerak nampaknya. Ada seorang Eko. Sayang sekali seorang Eko sudah terjebak dalam posisi offset. Tendangan bebas akan dilakukan. Sudah pendek saja kepada nomor punggung 40, tapi ada seorang Trianto. Melebar saja. Kita lihat di sana penguasaan bola yang kurang sempurna tadi yang dilakukan oleh para pemain tengah yang dimiliki tim Pemkab Surakarta, namun dapat direbut lagi. Sangat ulet sekali ini nomor punggung 12 untuk melakukan pertahanan bola. Ada Ipul di sana melebar saja kepada seorang Eko, kembali kepada seorang Ipul, lagi-lagi kepada seorang Heza. Dan kita lihat direbut saja bola oleh para pemain dari PMK Surakarta. Ada terangan balik. Lagi-lagi salah umpan yang dilakukan oleh jenderal lapangan tengah ini dari para pemain-pemain yang dimiliki tim dari Pemkab Surakarta. Ada serangan, Indra kembali ke belakang. Di sana masih ada seorang Lucky, ada kepada seorang Indra lagi. Masih ada Irwan, ke tengah kepada seorang Indra. Masih ada Lucky. Lucky nomor punggung 19 ini Lucky. Kerjasama kepada seorang Heza. Mampu diantisipasi tadi, namun masih dapat dikejar oleh seorang Eko. Kepada seorang Heza. Masih Heza. Ada Lucky di sana, kembali lagi ke tengah, dia ada Putu di sana. Cantik sekali dalam mempertahankan bola seorang Putu. Masih Putu, umpan terupas dilakukan. Ada seorang Irwan kepada seorang Putu lagi. Irwan terupas langsung, mampu kan kejar Irwan. Dan kita lihat nampaknya terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan seorang Irwan. Benturan keras dilakukan ataupun terjadi di sana. Bola dikuasai masih oleh para pemain dari Pemkab Surakarta. Masih membawa bola sendirian saja dengan bebas sekali. Di sana ada nomor punggung 32. Ada Guntoro ke tengah lagi di sana. Siapakah yang 7 di sana, mampu dikejar. Bola masih dikuasai, pendek saja. Utak-purik bola di sana ada Guntoro. Masih mencari kawan. Ada sang jenderal lapangan tengah nomor punggung 12. Cucit bola saja, sendirian saja. Tendang langsung jebret. Nomor punggung 32 merupakan penyerang handal dari Pemkab Surakarta ini. Namun sayang sekali tendangannya masih melemah sehingga masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang yang dimiliki oleh tim dari PTSP Surakarta. Kita lihat perebutan bola dilakukan oleh para pemain dari PMK Surakarta. Dapat direbut lagi oleh seorang Lucky. Lagi-lagi direbut lagi dan kembali ke belakang di sana. Nampaknya bola bermain-main di belakang, kembali kepada sang penjaga gawang. Ada seorang Soleh. Masih Soleh mencari kawan. Siapa yang 7? Nampaknya tidak ada pemain yang mendekat. Melebar saja kepada seorang Triyono. Masih Trianto. Ke tengah saja. Kita lihat bermain sangat cantik tadi. Pemain yang dilakukan oleh para pemain dari Pemkab Surakarta.
Ya nampaknya lebih sedikit bagus ini para pemain dari Pemkab Surakarta yang babak kedua ini. Namun sayang sekali pertahanan yang sangat rapat yang dimiliki oleh para pemain dari PTSP Jakarta tidak mampu untuk dijebol oleh para pemain dari Pemkab Surakarta. Kembali ke lapangan, di sana masih ada perebutan bola. Bola dikuasai oleh seorang Guntoro, melebar saja. Ada umpan-umpan yang sangat cantik tadi sore seorang Guntoro. Terupas Guntoro, mampukah dikejar Guntoro? Masih Guntoro, dibayang-bayangi saja oleh para pemain dari belakang dari tim PTSP Jakarta. Bola kembali dikuasai oleh seorang Yoga. Pendek saja kepada seorang Dede. Melebar, di sana ada seorang Eko. Masih Eko kuasai bola kepada seorang Heza. Masih Heza sambil mencari kawan, ada seorang Ipul. Masih Ipul di sana. Ipul, masih Ipul mencari kawan. Melebar saja kepada seorang Heza. Heza sendirian saja Heza. Siapa yang tuju? Ada Terupas di sana. Mampukah dikejar seorang Putu? Lagi-lagi bola lebih dekat kepada penjaga gawang yang dimiliki oleh tim dari Pemkab Surakarta. Bola dapat kuasai para pemain tengah. Kotak-kotik bola, ada Terupas di sana, mencoba untuk melakukan Terupas. Mampukah dikejar? Kita lihat nomor punggung 35 sendirian saja dan nampaknya kehilangan momen tendang langsung. Kita lihat masih dikuasai nomor punggung 37, kerjasama ke belakang ada Guntoro, tendang langsung. Sayang sekali, namun di sana masih ada penguasaan bola yang dilakukan oleh Guntoro. Masih Guntoro, tendang langsung, jebret. Tendangan yang dilakukan oleh seorang Guntoro tadi hanya melemah dan bisa diantisipasi oleh penjaga gawang yang dimiliki oleh tim dari PTSP Jakarta. Sementara bola masih dikuasai para pemain belakang yang dimiliki oleh tim Pemkab Surakarta. Terupas dilakukan nomor punggung 37 sendirian saja dan kita lihat tampaknya. Namun sayang sekali sudah terjebak dalam posisi offside. Pemain dengan nomor punggung 37 ini sangat gesit sekali dalam pergerakan bolanya, namun sayang sekali sudah terjebak dalam posisi offside. Lagi-lagi bola dapat direbut oleh para pemain dari Pemkab Surakarta. Di sana masih ada Guntoro, ke belakang saja ada seorang nomor punggung 8. Kita lihat melebar saja. Di sana masih ada terjadi umpan-umpan yang sangat cantik tadi ke tengah. Masih ada penguasaan bola. Terupas saja dilakukan nomor 14. Di sana sendiri saja nomor 14 dan kita lihat Sukar dipercaya. Sukar dipercaya. Hanya dengan berhadapan-hadapan dengan penjaga gawang saja tidak mampu melesatkan gol. Tendangannya sangat melemah dan mengarah langsung kepada penjaga gawang. Ada serangan langsung balik dilakukan oleh Sehan. Masih Sehan. Kutak-kutik Sehan. Sendirian saja, peluang kita lihat dan nampaknya sudah terjebak dalam posisi offset. Iya, kedudukan masih tetap 3-0, belum berubah untuk keunggulan tim dari PTSP Jakarta. Sementara tim dari Pemkab Surakarta harus tertinggal 0-3. Mampukah untuk mengejar ketertinggalan ini? Kita lihat saja. Ada serangan di sana dari bawah, mencoba untuk menyerang ke samping saja nomor punggung 14, mencoba untuk melakukan serangan para pemain dari Pemkab Surakarta ini. 1-2 dilakukan, dapat direbut lagi dan kita lihat bola dikuasai oleh seorang Luki. Pendek saja Luki, mampu mengelabui nomor punggung 32 ini. Masih Luki ke tengah saja. Ada Luki, sang penjenderal pengatur lapangan Luki kepada seorang Ipul. Masih Ipul, sendirian saja Ipul. Ipul, terupas saja Ipul. Lagi-lagi dapat dipotong dan di sana masih ada Sehan nampaknya. Kita lihat apakah yang terjadi. Serangan balik dilakukan oleh Pemkab Surakarta dan kita lihat nomor punggung 12 kerjasama. Lagi-lagi bola dapat dikuasai oleh para pemain yang dimiliki oleh PTSP Jakarta. Di sana ada Putu. Nampaknya lebih dekat kepada penjaga gawang yang dimiliki tim dari ASKAP ataupun Pemkab Surakarta. Coba untuk melakukan serangan dari bawah. Para pemain dari Pemkab Surakarta ini coba untuk menjebol pertahanan yang dimiliki
dari tim PTSP Jakarta, namun sayang sekali tidak bisa untuk melakukan serangan karena rapatnya pertahanan yang dimiliki tim dari PTSP Jakarta. Mencoba untuk melakukan serangan dari bawah. Kita lihat saja kembali kepada penjaga gawang di sana. Kutak-kutik bola sambil mencari kawan guna untuk memancing para pemain untuk maju ke depan. Ada nomor punggung 12 melebar saja. Kita lihat siapakah yang tuju, masih dibawa oleh sang sayap dari samping ini. Kembali ke belakang nomor 33. Kembali ke tengah. Umpan-umpan pendek dipertontonkan oleh para pemain dari Pemkab Surakarta. Kita lihat kembali lagi dan masih berkutak-kutik bola. Rapat sekali pertahanan yang dimiliki oleh tim dari TSP Surakarta ini. Ada serangan balik di sana. Ada seorang Putu, masih Putu sendirian saja. 1 lawan 1 dan jebret. Sukar dipercaya. Sukar dipercaya. Sekali lagi sukar dipercaya. Apakah yang dilakukan oleh seorang Putu tadi, dan gawang sudah kosong momplong, namun masih dapat mengenai seorang penjaga gawang tadi, nampaknya hanya menghasilkan tendangan pojok saja. Kita lihat di sana siapakah yang akan menghadapi. Nampaknya seorang Heza akan melakukan tendangan. Oh maaf, ada seorang Sehan nampaknya akan melakukan tendangan pojok. Siapakah yang tuju di sana? Kita lihat saja. Sehan angkat bola, Sehan. Pendek sekali, tendangan yang sangat melemah. Dan kita lihat nampaknya sang wasit sudah menyiapkan peluitnya. Tanda babak kedua sudah berakhir ataupun berakhirnya pertandingan pada sore hari ini dengan keunggulan 3-0 untuk tim dari PTSP Jakarta.